kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman positif dengan rekan sesama guru di tempat saya bertugas, yaitu SMA 4 Karawang. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengalaman baru bagi saya pribadi dan umumnya bagi rekan-rekan guru lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya saya mengundang untuk berdiskusi, berbincang-bincang santai namun tetap esensinya baik terhadap pengembangan diri kita dan juga sekolah di SMA 4 Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan sharing dengan Bapak Ibu semua, berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang telah saya lakukan baik di kelas maupun di sekolah secara umum. Kemudian juga proses pembelajaran yang saya lakukan di calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karawang, itu juga akan saya bagikan atau saya sharing. Begitu pula mungkin pengalaman Bapak Ibu guru semua di kelas, baik secara langsung kemarin sudah dilaksanakan maupun yang rencananya akan dilaksanakan mengenai di sini ada beberapa konsep-konsep kunci mengenai budaya positif ya yang telah saya pelajari. Di antaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, gitu ya. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini akan menjadi fokus bahan diskusi kita, bahan berbagi pengalaman saya dengan Bapak Ibu, begitu pula Bapak Ibu dengan saya nanti berbagi pengalaman juga terkait dengan budaya positif yang pernah dilaksanakan, gitu ya. Nah, untuk budaya positif ini sebenarnya sering kita laksanakan, ya, baik kita menyadari atau tidak menyadari. Budaya positif pasti kita laksanakan di sekolah. Namun sebagai seorang pendidik di sini kita wajib meningkatkan, gitu, wajib mempertebal kembali budaya positif yang telah ada di sekolah kita. Dengan cara apa? Nah, disinilah fungsinya. Kita berkumpul, kita sharing, kita berbagi bagaimana caranya budaya positif ini dapat ditingkatkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita bersama. Baik, nah Bapak Ibu guru semua, di sini ada apa sih yang disebut dengan budaya positif di sekolah? Jadi meskipun Bapak Ibu semua sudah memahami, sudah mengetahui dan sudah melaksanakan, namun alangkah lebih baiknya kita sedikit ingatkan kembali, ya, di mana budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang berpihak pada murid, ya, agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab, ya. Budaya positif ini sudah dilaksanakan oleh kita, sekolah sudah memprogramkan, ya, tiap hari gitu, bahkan ketika KBM, kegiatan belajar mengajar, budaya positif selalu dilaksanakan dan selalu diupayakan untuk terus mengalami peningkatan. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk kemajuan sekolah kita, untuk peserta didik kita, untuk pendidikan kita di SMA Negeri 4 Karawang. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering sekali mengalami sebuah peristiwa atau kejadian ketika kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, pengalaman-pengalaman ini nanti saya bagikan, kemudian Bapak Ibu juga bisa membagikan, ya, supaya kita saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling mengetahui bagaimana pengalaman di kelas, terutama pengalaman dalam hal menerapkan budaya positif. Ya, saya pernah ketika belajar tiba-tiba ada anak yang tertidur di kelas, gitu ya. Kemudian saya juga pernah ketika belajar udah 1 jam pelajaran, anak tiba-tiba datang terlambat, gitu ya. Kemudian ketika asik menerangkan, tiba-tiba anak ada yang main handphone, gitu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang di luar nilai-nilai yang kita anggap baik. Nah, namun
sejauh mana kita dapat mengatasi, kita dapat memandang suatu kejadian tersebut ya, sehingga ke depan dari kejadian-kejadian tersebut kita dapat menciptakan sebuah budaya positif, sehingga kejadian yang tidak baik itu diharapkan tidak terulang kembali. Ya. Bapak Ibu, jadi visi yang Bapak Ibu, jadi nilai-nilai positif yang akan saya laksanakan, mungkin Bapak Ibu juga laksanakan, itu terkait dengan visi ya. Visi saya di sini mewujudkan peserta didik yang menguasai digital dan mampu mengamalkan nilai-nilai luhur atau tata krama di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi visi ini tidak lepas dari visi sekolah ya, tidak bertentangan dengan visi sekolah. Begitu pula mungkin visi sekolah juga tidak bertentangan dengan visi kementerian atau juga negara kita. Jadi semuanya harus sinkron, harus balance, sesuai dengan satu tujuan. Nah, mengapa menguasai digital? Karena digital di dunia sekarang itu sangat penting ya, peserta didik sangat penting untuk menguasai digital. Namun dengan digital itu terkadang peserta didik terdapat suatu gradasi nilai atau penurunan nilai, sehingga inilah tugas kita untuk tetap menjaga tata krama, sopan santun atau nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia ya. Meskipun menguasai digital, namun tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau tata kramanya, sopan santunnya dijaga gitu ya. Ini Pada pertemuan kali ini disampaikan pula pengalaman saya mengatasi masalah mengenai siswa yang terlambat dan juga siswa yang ketiduran saat jam pelajaran sejarah. Selain itu, Bapak dan Ibu guru juga menyampaikan respon lain terkait dengan kasus-kasus yang pernah dihadapi di kelasnya masing-masing. Biasa mungkin salah satu permasalahan di kelas adalah ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ya. Ada yang semangat belajar itu pasif, tidak seperti teman-teman yang lain. Biasanya kan saya juga sering melaksanakan pembelajaran itu dengan kegiatan kelompok, pembagian kelompok. Nah, biasanya anak yang kurang malas itu saya gabung dengan anak-anak yang rajin, gitu, yang semangat belajarnya tinggi. Dan di situ anak-anak yang tidak atau kurang aktif dalam pembelajaran, dia jadi terangsang, jadi ikut dalam pembelajaran itu lebih aktif lagi gitu ya, sehingga bisa merangsang rasa semangat belajar siswa yang pasif itu dalam pembelajarannya. Jadi kita kelompokkan dengan siswa yang rajin tersebut agar ikut menjadi terbawa rajin si anak itu. Paling itu salah satu masalah pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran olahraga kalau di lapang itu, satu ya anak susah diatur kan, lingkungannya ya, besar. Kedua tanggung jawabnya besar ya, takutnya ada kesalahan gerakan atau prakteknya kan, takut ada yang keseleo ya, takut salah praktek. Terus tiga, kesalahan untuk mengatur ini barisan ya, takutnya belum ada yang praktek, terus udah ada yang praktek, nanti yang belum praktek ngakunya udah. Nah itu soalnya saya mau semua itu. Demikian Bapak Ibu sesi diskusi kita mengenai budaya positif yang pernah kita laksanakan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, karena memang pada dasarnya tiap hari sebenarnya kita telah melakukan upaya untuk meningkatkan budaya positif. Terima kasih atas pengalaman berbaginya. Saya merasa mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Bapak Ibu, terutama pengalamannya di kelas. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.